Konon, AI itu bagi banyak programmer atau industri software itu seperti pisau bermata dua. Karena dengan menggunakan tools yang sudah ada di AI, pengembangan kita akan lebih cepat. Pada saat user bisa mengembangkan sendiri, aplikasi simple sudah nggak butuh developer lagi, itu Prof. Dia. Pernahkah kita berpikir bahwa ada sebuah perubahan yang luar biasa saat ini? Baik dari sisi bisnis, bahkan society, atau pola hidup di masyarakat. Beberapa waktu yang terakhir kita perhatikan ada orang yang lebih nyaman untuk berbelanja online. Ada beberapa yang mungkin lebih menitik beratkan ngapain bermacet-macet ria, toh juga kita bisa online, bisa membeli dan seterusnya. Kita harus paham bahwa di belakang itu ada yang disebut dengan aplikasi atau software. Dan tentunya di sisi lain ada yang disebut dengan kekuatan dari sisi perangkatnya. Nah, hari ini dalam DCS Podcast kita akan membahas lebih banyak yang terkait dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software dan beberapa perangkat-perangkat yang lain. Kali ini sudah hadir Bapak Gintoro. Halo, Prof. Wah, luar biasa. Keren. Semangat, Prof, ya. Pak Gintoro ini tokoh di balik education service software yang ada di, kalau nggak salah itu di Indonesia mungkin ada beberapa pemainnya ya. Betul, Prof. Tapi dalam konteks industri bisnis di software, Pak Gintoro dengan timnya, perusahaannya itu memegang peran yang penting. Namun sebelum kita masuk ke situ, Pak Gintoro, saya ada satu yang menarik ya dari sisi masyarakat. Kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang mungkin masih klasik. Betul, Prof. Ya, beli, datang ke toko, datang ke mall dan seterusnya. Tapi belakangan ini ada orang yang sudah males, gitu, maunya online. Nah, dalam pandangan Bapak itu dari sisi perangkat lunak atau software itu peranannya seperti apa? Setuju, Prof. Contohnya saya, Prof. Saya benar-benar berubah setelah pada saat COVID. Oke. Tadinya sebelumnya saya jarang belanja online, Prof. Yang tadi Prof sampaikan, begitu COVID semuanya harus online. Makanya saya ikutan belanja online. Tapi itu poinnya sebenarnya di situ, Prof. COVID itu sebenarnya cukup turnover terhadap pengembangan aplikasi. Orang tadinya masih khawatir, ragu-ragu, tapi gara-gara COVID, mau nggak mau mereka pakai kan. Akhirnya jadi semuanya pakai aplikasi. Dari ujung ke ujung, ke dokter nggak bisa kan, Prof? Pakai aplikasi. Betul. Beli obat nggak bisa, pakai aplikasi. Pesen taksi sekarang juga pakai aplikasi, Prof. Nah, semuanya basisnya aplikasi. Jadi semuanya dari ujung ke ujung, kalau kita lihat, handphone kita lama-lama penuh sama apps ya, Prof. Betul. Nah, itu salah satu. Iya, Prof. Nah, Pak Gintoro, ini fenomena menarik ya. Sekarang kalau kita perhatikan itu kan suka nggak suka, bahkan di beberapa prosedur lah saya pakai istilah, harus ngisi aplikasi. Betul, Prof. Mau nggak mau. Nah, pandangan Bapak itu dari sisi masyarakat itu sudah siap atau belum sih masyarakat Indonesia? Kalau kita lihat ya, Prof ya, masyarakat dengan adanya COVID di-push untuk siap atau nggak siap, mereka harus pakai. Kalau nggak pakai, mereka nggak bisa. Ibu saya tuh, Prof, tadinya nggak pernah tuh bisa pakai yang namanya Grab. Terpaksa dia pakai Grab, karena semuanya pakai Grab. Jadi masyarakat di-push berusaha pakai apa nggak pakai. Memang problemnya paling besar di perangkat, yang tadi Prof bilang benar sekali. Karena perangkatnya makin lama jadi makin penuh sama aplikasi. Nah, cuman masyarakatnya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus ngikutin. Satu lagi yang menarik, Pak Gintoro, ini terkait dengan masyarakat ya. Berarti ada masyarakat, ada industrinya sendiri. Di sisi lain itu ada backbone-nya dari perangkat lunaknya atau software-nya sendiri dan juga dari perangkat kerasnya dalam hal ini misalnya mobile dan seterusnya. Kalau pandangan Bapak, kan Bapak juga salah seorang praktisi ya di dunia software. Apakah industri software itu sudah siap atau seperti apa, Pak Gintoro? Industri software sekarang ini menarik, Prof. Jadi setelah mulai, kalau kita lihat trennya dari orang bangun aplikasi di atas desktop, kemudian dalam bentuk website, sekarang orang pindah ke dalam bentuk mobile application. Nah, perkembangannya mau nggak mau akan bergeser ke sana. Karena dengan mobile application sebenarnya jumlah orang yang pakai jadi lebih besar. Kalau tadinya kita pakai website harus butuh depan komputer, sekarang Prof dimanapun juga, kapanpun juga bisa mengakses aplikasi lewat handphone Prof. Jadi sekarang trennya akhirnya semua orang berpindah ke dalam format aplikasi. Cuma memang pengembangan aplikasi ini tidak mudah, Prof. Karena kita masih punya operating system yang berbeda-beda dengan ukuran layar yang berbeda, yang kadang-kadang membuat kita jadi harus sebagai developer menyiapkan berbagai versi.
Nah, kecepatan perubahan OS-nya pun kadang-kadang berpengaruh, Prof. Wah, luar biasa. Iya, Prof. Jadi istilahnya itu bukan hanya bicara softwarenya, tapi juga pendukungnya di belakangnya. Betul, Prof. Nah, satu yang menarik Pak Gintoro yang saya perhatikan adalah kalau zaman dulu kan orang taunya aplikasi itu dalam konteks industrinya kan udah jelas ya. Iya. Ada ya istilahnya Microsoft dan seterusnya. Kalau sekarang juga ternyata lokal itu juga banyak yang bermain di situ. Lokal itu maksudnya dari Indonesia ya istilahnya. Bahkan tidak perlu yang kelas dunia nih. Bahkan level kampus pun sudah bisa bikinnya. Siap, ya, mungkin Pak Gintoro kan pasti memahami ya maksud saya. Nah, Bapak sendiri melihat pandangannya dalam konteks produktivitas anak-anak muda itu dalam konteks aplikasi seperti apa? Iya, Prof. Sekarang ini banyak, sebenarnya dari zaman sebelum COVID pun banyak anak-anak muda kita yang tertarik untuk mengikuti jejak beberapa startup yang sudah sukses, Prof. Nggak boleh bilang merek, Prof, ya. Nah, kita lihat salah satu alumni kita lah, Prof, yang bisa buat situ. Awalnya dia bikin dari website, Prof. Nah, kalau kita lihat dari website, kemudian dari bangun aplikasi, pengembangan seperti itu, banyak sekali hasil karya dari kampus sebenarnya yang bisa kita dorong ke sana. Nah, cuma memang butuh dukungan yang kuat juga dari yang tadi Prof bilang, ekosistemnya harus kuat. Ya, karena kalau enggak ekosistemnya tidak mendukung, maka mereka akan kesulitan. Nah, ini yang dibutuhkan, Prof, kerjasama antara kampus dengan industri untuk saling mendukung, sehingga hasil riset, hasil pekerjaan mahasiswa kita ini juga bisa kita bawa ke industri. Sambung menyambung, jadi menghasilkan muncul startup-startup baru, entrepreneurship yang baru di situ, Prof. Jadi bahasa halusnya itu paradigma pendidikan pun di perguruan tinggi harus bertransformasi istilahnya. Nah, pandangan Bapak ini Pak Gintoro, ini kan kalau zaman saya dulu ya, karena saya dulu programmer, dikatakan tuh programmer itu adalah dunianya anak muda. Istilahnya tuh kalau kita lewat dari pada umur 35 ke atas, wah udahlah jangan mikirin programmer lah, itu jatahnya anak muda. Kalau Bapak sendiri melihat nih dalam konteks di perguruan tinggi dengan mahasiswa yang luar biasa, terutama kayak misalnya di BINUS ya, itu Bapak melihatnya konteks misalnya peluangnya itu seperti apa? Peluangnya menarik sekali, Prof. Jadi kalau kita lihat sekarang, marketnya kan sudah lebih mature ya. Mungkin waktu itu orang masih khawatir pakai aplikasi. Setelah masa COVID, orang lebih yakin pakai aplikasi. Jadi kesempatan untuk mahasiswa kita mengembangkan aplikasi, menguji yang ada di sana lebih luas lagi. Apalagi sekarang kita punya AI, Prof. Nah, itu menarik lagi ya, Prof. Ya. Kita punya vibe coding, ya. Kita bisa developing cepat lewat AI, sehingga semuanya bisa bikin aplikasi dengan lebih cepat. Dan teman-teman mahasiswa ini jangan khawatir, karena pada saat mereka memulai hal yang baru, belajar yang hal baru, ada AI yang bantu mereka untuk bikin bootstrapnya istilahnya. Jadi mungkin langkah awalnya sudah ada, kemudian mereka mengembangkan. Yang dipentingkan sekarang dari mahasiswa adalah mencari permasalahan yang bisa mereka pecahkan. Kalau masalahnya bisa dipecahkan dengan baik, maka aplikasi yang mereka bangun tentunya akan diterima sama masyarakat. Jadi kuncinya sekarang seperti itu. Developmentnya sudah nggak usah khawatir, Prof, sekarang. Iya, Prof. Berarti mahasiswa harus nyari masalah dulu ya? Iya, Prof. Ya, dalam arti positif ya, Prof. Positif ya, baik. Nah, tadi saya tertarik tuh dengan Pak Gintoro menyebut AI, Artificial Intelligence. Konon, AI itu bagi banyak programmer atau industri software, itu seperti pisau bermata dua. Iya, Prof. Di sisi lain menguntungkan, tapi di sisi yang lain, wah, sebuah threat, ancaman. Betul. Nah, kalau pandangan Bapak, ini kan Bapak praktisi nih, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya, Prof. Setuju, Prof. Jadi, satu pisau positifnya, Prof. Development itu jadi lebih cepat, Prof. Karena dengan menggunakan tools yang sudah ada di AI, pengembangan kita akan lebih cepat. Requirement gathering yang pertama kali, jadi untuk mendapatkan kebutuhan dari user bisa membuat sendiri dengan cepat dalam bentuk vibe coding. Nah, ini pisau mata satunya lagi, Prof. Karena pada saat user bisa mengembangkan sendiri, aplikasi simple sudah nggak butuh developer lagi, Prof. Itu dia. Karena user bisa bikin sendiri. Tapi begitu sudah mulai kompleks, nah mereka seperti itu. Jadi kalau dulu kita mereka-reka, kita buatin interface-nya seperti apa, butuh klik, usernya kan sulit bikin itu. Sekarang dia bisa langsung dengan atau berbicara dengan AI, terus kemudian mengenerate satu contoh requirement-nya seperti apa, terus dia datang ke developernya, saya mau seperti ini tapi lebih kompleks begini-begini. Kita lebih mudah memahaminya. Tapi ya tadi, kalau aplikasi simple nggak butuh developer lagi, Bro. Wah, ini pesan yang serius nih. Artinya dalam konteks ke depan, berarti user itu bisa lebih, kalau saya pakai istilah itu user bisa lebih expert. Betul. Dengan menggunakan beberapa tools dari AI. Nah, tapi di sisi lain begini,
itu dalam konteks di perguruan tinggi. Ini kan penting sekali karena kan yang menjadi produsen daripada mereka-mereka yang expert di programmer dan dunia software itu kan dari perguruan tinggi. Siap, Prof. Pandangan Bapak itu apa sih perguruan yang harus disiapkan? Karena mohon maaf, di Indonesia ini kan ada yang sangat expert ya, ada sangat tinggi gitu level perguruan tinggi, ada yang barangkali mungkin masih mengikuti tahun 1990-an kurikulumnya. Nah, kalau pandangan Pak Gintoro itu seperti apa selaku praktisi? Baik, Prof. Tadi menurut saya, Prof ya, karena teknologi berkembangnya dengan cepat. Ya. Jadi kalau kita kampus mengikuti perkembangan teknologi itu mungkin ya bahasa Jawanya kepontal-pontal gitu, Prof. Karena harus ngejar-ngejar terus gitu kan, Prof. Nah, makanya sebenarnya yang disiapkan menurut saya yang penting adalah pola pikir. Kalau teknologi dengan kemampuan sekarang seperti ini, anak bisa mengeksplorasi sendiri teknologi yang baru. Tapi pola pikir itu yang tidak mudah diajarkan, Prof. Way of thinking. The way of thinking-nya. Jadi kenapa kita butuh belajar, programnya bertumbuh, ya. Kenapa? Karena pola pikirnya di situ. Kebayang kalau anak SD bikin aplikasi seperti apa ya, Prof? Anak SMA seperti apa? Kalau sudah lulus S3 beda lagi, Prof. Gitu ya, S3 nih. Jadi menarik nih. Jadi dulu ada yang mengatakan begini, Pak Gintoro. Ini juga ini kan kita kumpulkan ya banyak masukan dari para teman-teman di pengembang aplikasi. Mereka mengatakan nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Toh juga pada satu titik itu kita otodidak juga bisa. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Terus kedua ada yang mengatakan ya pada satu titik juga nanti kita itu akan tergantikan oleh AI. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Asik tuh, Prof, diskusinya. Ini sekarang lebih banyak eksplorasi ya, Prof ya. Jadi AI itu pada saat kita seperti menggunakan Office dan sekalian gitu, kalau kita nggak hati-hati, maka kita akan punya namanya cognitive debt atau hutang kognitif karena semuanya tergantung sama itu. Tapi sebenarnya yang paling penting pada saat kita punya AI, yang pola yang tadi Prof sampaikan adalah the way of thinking-nya atau pola pikirnya itu sudah berbasis AI. Contohnya gimana, Prof? Kalau kita biasa ngetik email panjang lebar, sekarang kita bisa prompting untuk generate email. Betul. Tapi dengan begitu kita jadi kognitif, kan, Prof? Tapi waktu kita untuk melakukan riset mengenerating email, itu bisa dibantu sama AI. Jadi pola pikir kita, tadinya bikin satu email yang panjang, butuh data yang panjang, sekarang data prosesnya itu kita ubah. Jadi yang tadi Prof sampaikan, tepat sekali, Prof. Jadi pola pikirnya harus berubah. Bukan kita tergantung sama AI, tapi pola pikir yang berbasis cara kerja AI-nya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Nih, bagus nih Pak Gintoro. Jadi ini pesan penting nih, karena Pak Gintoro kan seorang programmer juga nih ya. Betul, jadi Prof. banyak yang skeptis. Wah, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, sekolahnya nggak perlu lah, nanti suatu ketika diganti oleh AI. Itu pakai AI juga selesai, pakai itu banyak. Nah, ini penting. Nah, tadi Bapak menyinggung S3. Terus kalau kita di dunia software, apa sih Pak relasinya dengan sampai sekolah ke level doktor gitu loh? Padahal orang mengatakan, wah kalau doktor itu kan riset ya. Kalau bicara software itu terapan. Nah, kalau Bapak sendiri gimana melihat? Menarik, Prof. Karena kalau kita ngomong software, kita ngikutin apa yang sudah ada saja, maka pelan kita pasti akan tertinggal. Tapi kalau kita berkuliah, berarti berpola pikirnya riset seperti apa, pengembangan seperti apa, maka kita bisa keep up dengan up to date dengan pola yang benar, Prof. Mungkin itu bedanya. Jadi kalau kita ikutin, bisa dong kita ikutin seperti itu, tapi kita nggak punya satu pola pikir yang benar untuk bisa ikutin itu dengan keep up. Tapi kalau sudah kuliah, nah polanya berbeda di situ, Prof. Ngikutinya dengan satu pattern yang benar, sehingga pada saat kita melakukan riset untuk apakah teknologi ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Apakah teknologi ini mungkin dipakai di tempatnya kita. Karena tidak semua teknologi demikian besar bisa cocok dengan kebutuhan dengan software yang kita mau bangun. Kalau kita tidak memiliki pola riset yang tepat, akhirnya kita kayak ngantem palunya Thor ke semut, Prof. Kan sayang akhirnya, padahal cuma semut ya kita bisa kecil seperti itu. Tapi dengan pola yang seperti ini, kita bisa mengukur yang pas. Karena dengan pola yang pikir yang pas, teknologi yang tepat, biayanya pun bukan biaya yang terlalu besar. Sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat guna dengan harga yang tepat ke customer kita, Prof. Ada pengalaman sedikit ya Pak gitu. Di program Dr. Computer Science di DCS itu banyak yang orang-orang praktisi yang kuliah. Nah, saya melihat ada 3 alasan mereka kuliah. Ambil S3. Pernah saya bilang begini, maaf ya, ini Bapak kan sudah nyaman ya, posisi enak gitu loh, ngapain ngambil S3? Nah, ada juga ibu-ibu nih, wah
Ibu kan sudah nyaman, sudah boleh dikatakan menikmati hidup lah, ngapain ngambil S3 gitu kan. Dan ini orang praktisi. Pertama mereka mengatakan mereka itu punya sebuah keinginan untuk mengembangkan ataupun membuat sebuah karya yang sifatnya ilmiah yang diambil berdasarkan pengalaman mereka selama di industri. Jadi contoh misalnya, dia matang di industri aplikasi software. Terus saya mau ambil kuliah nih, ini ingin saya buat semacam artefak saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka merasa bahwa ke depan industri terutama industri aplikasi dan software perangkat lunak itu berubah. Iya, Prof. Di mana industri itu sebut tidak model template lagi. Kalau dulu mungkin waktu zamannya saya gitu ya, itu kan ada semacam kalau ini masalah ini masalah ini. Ke depan itu tidak seperti itu, karena sebegitu kompleksnya masalah sedemikian sehingga mereka harus melakukan eksperimen. Betul. Seperti itu. Dan yang ketiga, interaksi, integrasi. Jadi ternyata aplikasi itu tidak berdiri sendiri, Pak. Betul. Industri aplikasi software Saling bersambungan. Saling berhubungan, dan yang paling menarik adalah kalau kita bicara mobile devices, lalu bicara data, terutama di cloud, itu ternyata nyambung dengan aplikasi. Nah, pengalaman Bapak ini kan ada di industri yang berbasis education service. Iya. Itu kan tiga itu, Pak. Jadi ada data yang huge, ada devices which is mobile barangkali yang digunakan oleh atau mungkin tablet mungkin, dan yang tidak kalah penting aplikasinya. Nah, pengalaman Bapak ini gimana nih mengintegrasikan? Iya, menarik Prof, karena dalam industri yang saya saat ini sedang geluti atau terlibat di situ Prof, kita banyak menggunakan data sebagai sumber informasi yang digunakan oleh institusi untuk berbagai hal. Nah, jadi pengolahannya itu tidak hanya digunakan oleh satu institusi, tapi digunakan oleh customer yang demikian banyak. Mereka harus melihat, mengolah, dan segalanya itu. Jadi kita perlu satu pengolahan yang tepat. Pengolahan yang tepat ini akhirnya kita membangun satu sistem yang berbasiskan cloud. Sehingga pada saat berbasiskan cloud, berhubungan dengan sistem lain tadi Prof sampaikan, interaksinya menggunakan pola yang kita bilang sering sebagai API connection. Karena terhubungnya bukan hanya cuman di satu institusi ini aja. Tapi sekarang kalau kita lihat payment kita berhubungan dengan tempat lain. Kemudian data itu di feed juga bukan hanya dari satu sisi tapi dari feed lain juga. Nah, kita butuh satu ekosistem. Karena kalau yang dari pengalaman saya, kita berdiri sendiri itu tidak bisa. Jadi kita berhubungan dengan sistem lain. Sistem yang kami bangun ini terhubungan dengan sistem human resource misalnya. Kita menggunakan sistem lain yang sama-sama di cloud, tapi kita terhubung secara lewat API. Kemudian sistem financial, kemudian sistem banking, dan segala semua saling terhubung. Nah, ini membentuk satu ekosistem yang bisa akhirnya menyelesaikan tadi permasalahan yang dihadapi oleh customer kami untuk mengolah data dengan tepat. Nah, tapi mereka, solusi yang kami tawarkan tidak dipasang di tempat masing-masing karena mereka perawatannya jadi mahal. Jadi kami maintenance-nya jadi mahal, Prof. Jadi kita letakkan dalam satu cloud yang dikelola secara bersama dengan biaya yang lebih efisien, Prof. Nah, ini menarik nih, menarik. Satu yang kalau saya nangkap di situ ada satu yang menggelitik bagi saya. Gimana, pertama Prof? Masalah cost. Ngitungnya gimana gitu loh. Artinya kan kalau zaman saya dulu itu ya beli putus. Beli pasang udah gitu kan. Kalau sekarang kan enggak begitu, karena ada ngomongin cloud, ada ngomongin devices, ngomongin orangnya gitu. Nah, Bapak gimana ngitungnya? Betul, Prof. Jadi zaman sekarang polanya, Prof pakai berapa, bayar berapa, Prof. Nah, sudah kayak naik taksi aja, semua main argo, Prof ya. Nah, di sini kita juga sama, services yang kami berikan tergantung jumlahnya berapa yang mereka pakai. Karena itu sebenarnya impact-nya kembali terhadap server kami. Karena kita sudah cloud base, berarti kalau dipakai bayar, nggak dipakai ya nggak bayar. Nah, jadi polanya juga pola yang sama. Sehingga cost yang kita bebankan ke customer relatif lebih bisa turun. Kalau dulu kan berarti biayanya mau nggak mau Prof sekian. Kalau sekarang pada saat cloud base, pay per use. Jadi pemakaiannya sesuai dengan mereka seperti apa. Termasuk services yang Prof inginkan. Jadi ada institusi yang hanya menggunakan satu servis tertentu, maka dia akan bayar servis tertentu saja. Jumlahnya berapa yang mereka pakai di situ. Karena resources yang kita pakai di cloud juga sesuai dengan yang mereka pakai. Sehingga hubungannya bisa saling pas gitu, Prof. Jadi, harganya murah. Jadi katakan ekosistemnya menarik di sini. Karena kalau dulu kan orang hanya melihat dari perspektif industri softwarenya. Kalau sekarang kan juga dari sisi user, bahkan ekosistem yang lain juga dilibatkan seperti itu. Nah, pertanyaan tadi saya masih belum nangkep saya Pak, yang di S3 itu Bapak tadi sebut. Kalau di S3 itu kan
bicara eksperimen. Sedangkan industri software itu lebih ke praktis. Iya. Nah, saya ingin melihat benang merahnya, Pak, antara praktis yang ada di industri dengan eksperimen. Karena kadang-kadang di Indonesia itu kan antara praktis dengan eksperimen itu kayak Venus dan Mars, Pak. Iya. Walaupun sama-sama planet, tapi jauh katanya. Betul, Prof. Betul. Nah, silakan Pak Ginto. Ya. Kebetulan saya dari mengawali karir pekerjaan saya itu dari sebagai staff riset, Prof. Jadi waktu itu banyak kita belajar hal baru dari industri, kemudian kita implement. Nah, pengalamannya menarik, Prof, tadi Prof sampaikan. Sebuah hal baru pada saat kita langsung terapkan ke customer atau itu, kalau sampai ada masalah, urusannya panjang, Prof. Nah, itu dia. Eksperimen kan? Iya, eksperimen. Begitu eksperimen, belum sempat eksperimen, pakai teknologi baru langsung kita masang. Ngamuk tuh customer-nya marah. Karena mungkin kita belum menguasai atau belum atau belum maturity-nya belum sampai titik yang kita sesuaikan. Makanya sebenarnya sekarang pada saat saya di posisi yang di software development ini, kita punya 2 area, Prof. Satu area yang research and development, satu area yang production. 2 ini benar-benar kita pisahkan. Jadi yang Prof kaitan dengan S3, sebenarnya pola kita melakukan research and development ini ada satu pola pikir yang kita bisa belajar banyak dari research yang kita pelajarin di S3. Jadi mengimplementasikannya mesti tepat. Kapan sebuah teknologi ini punya titik maturity yang sudah bisa kita bawa ke production. Supaya nanti apa yang sudah di production ini, kalau kita langsung implement, bubar semua, kita dimarahin klien, Prof. Datanya rusak, hilang semua. Nah, amit-amit kan, Prof, di situ. Makanya di sini kita punya satu pola research yang kita terapkan, sehingga kita bisa yakin pada saat apa yang kita riset di sini, dimasukkan di production itu, hasilnya baik. Nah, ini. Jadi ini penting, Pak. Bukan hanya dalam konteks relasinya, tapi ini adalah sebuah pesan yang bagus sekali bagi industri software dan industri yang terkait dengan teknologi atau industri yang sifatnya jasa. Karena banyak orang mengatakan, itu kan hanya itu kan di perguruan tinggi, itu kan kalau itu kan riset aja. Jadi kalau saya memperhatikan penjelasan Pak Gintoro, berarti ke depan industri itu memang mau nggak mau harus dipaksa dipush untuk ada konteks R&D-nya. Nah, ketika bicara R&D kan mau nggak mau orang harus melakukan eksperimen, pendidikan S3 dan seterusnya yang harus dipahami oleh staf mereka. Saya waktu beberapa bulan yang lalu itu pernah ada acara di DCS, itu ada satu profesor tuh dari Amerika yang kita undang waktu itu. Dia mengatakan begini, di Amerika yang namanya R&D itu location atau domainnya itu bukan hanya lagi di konteks di perguruan tinggi, tapi industri pun kita libatkan. Nah, itu penting tuh, Prof. Nah, pandangan Bapak gimana nih? Terutama buat Indonesia. Jadi, kalau risetnya terus di perguruan tinggi, maka akhirnya kita semakin jauh apa yang kita riset di situ dengan kebutuhan pasar. Tapi kalau kita bilangnya triple helix tuh, Prof, kerennya, Prof, ya. Jadi, industrinya terlibat, kampusnya terlibat, semuanya bisa jadi satu, didukung sama pemerintahan, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang tepat guna. Nah, itu mungkin kata tepat gunanya seperti itu. Dulu mungkin kalau kita riset di sini, kayaknya benar-benar keren nih, Prof. Tapi begitu dibawa ke industri, kemahalan. Itu dia. Bahkan ada orang-orang di sini bilang ini kan teorinya. Ini kan teori. Kalau praktik nggak seperti ini. Betul. Nah, jadi makanya industrinya harus masuk ke kampus. Sama-sama kita menyampaikan kebutuhannya mereka seperti apa, requirement-nya mereka seperti apa, dari kampus memperhatikan arah riset kebutuhannya seperti apa, sehingga pada saat satu titik, ketemu di satu titik, pemerintah jaga policy-nya seperti apa. Ini yang kita perlukan, Prof. Sehingga risetnya yang kita bangun dari teman-teman mahasiswa kita, pada saat dibawa ke industri, nyambung. Nah, itu. Itu, Prof. Karena itu memang sampai sekarang menjadi kalau saya pakai istilah itu menjadi perjuangan di Indonesia. Betul. Karena di kita itu seringkali ada, kalau saya pakai itu kayak dikotomi. Perguruan tinggi. Ya udah. Tapi kalau kita bicara dari sisi industri software aplikasi, itu suka nggak suka. Karena memang mereka itu berjalannya itu harusnya barengan. Gitu. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang pemerintahan, pemerintah. Kira-kira fungsi pemerintah dalam konteks industri software ini seperti apa, Pak? Karena begini, kan pemerintah sudah mengeluarkan namanya data privacy. Pak Gintoro pasti tahu kan? Iya, data privacy. Beberapa waktu lalu namanya undang-undang elektronik, ya kan? Lalu saya nggak tahu dalam konteks aplikasi sendiri, itu apakah memang ada sebuah ketentuan ataupun kebijakan yang terkait dengan untuk khusus buat aplikasinya sendiri. Kalau aplikasi
Saya belum pernah dengar ya, Prof ya. Cuman sebenarnya yang diperlukan dari pemerintah di sini adalah menjaga, menumbuhkan ekosistemnya, Prof. Oke, yang tadi itu kan itu ya, Prof ya. Jadi ekosistem itu penting. Yang kedua, pemerintah perlu untuk mengenerate banyak peluang terbuka dari sebenarnya di pemerintah kan banyak proyek juga, Prof. Iya. Banyak hal yang harus dipecahkan di situ kan. Sorry, jangan mau proyek, Prof ya. Tapi masalah ya, Prof ya. Permasalahan di pemerintah kan juga perlu yang bisa dibantu. Iya. Nah, itu akhirnya jadi satu hal yang pemerintah bisa mengajak dunia kampus dan industri sama-sama nih. Iya. Ya kan, misalkan kalau yang tadi Prof bilang keamanan data. Betul. Berarti sebenarnya kita bisa bangun riset bagaimana kita punya satu keamanan data yang semuanya kita 17 Agustus ini, Prof ya, kita merdeka, data kita nggak keluar kemana-mana. Nah, harapannya. Ya kan, nah, jadi itu kan sama-sama nih, kampusnya bawa risetnya, industri siapin teknologi, pemerintah siapin medianya, tempat risetnya seperti apa yang harus itu. Nah, kita duduk bareng untuk bangun itu. Itu. Nah, ini menarik Pak Gintoro. Jadi saya memperhatikan di banyak kejadian ya. Kan ada kejadian misalnya, mohon maaf ya, ada sebuah perangkat ternyata dijebol, atau ada perangkat istilahnya datanya di ransom, ya kan? Kemudian baru heboh, baru ribut nih. Nah, kalau Bapak melihat, karena apa pun terjadi sekarang kan apps, berbasis apps. Apalagi sekarang itu kondisi di Indonesia, fenomena generasi milenial itu mereka lebih nyaman dengan apps. Nah, tentunya suka nggak suka, apalagi kalau kita kita punya mobile devices itu mungkin udah penuh itu dengan apps. Apps ini sampai yang untuk parkir aja pakai apps. Masuk ke apartemen pakai apps. Masuk ke komplek rumah pakai apps. Dan seterusnya. Bahkan sekarang mungkin ke depan itu kalau kita mau membayar berbagai kebijakan ketentuan-ketentuan dari pemerintah juga harus pakai apps semua. Kayak tadi kan mulai kan BPJS dan seterusnya. Nah, dalam pandangan Bapak ini kan Bapak dalam konteks praktisi ini, apa sih yang perlu dalam konteks ketentuan kebijakan dari pemerintah itu apa saja yang perlu dilakukan? Yang paling penting menurut saya, Prof, adalah sosialisasi tentang keamanan data ini. Pemerintah harus membantu, semua orang harus aware bahwa data masing-masing, karena datanya kesebar mana-mana. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, bagaimana pemerintah bisa menyatukan satu sumber data yang jadi orang nggak usah ngisi berulang kali, Prof. Nah, itu dia. Itu yang sayang kan. Akhirnya Prof ngisi data di sini, sehingga kita sulit jaga yang di sini aman nggak ya. Betul. Tapi kalau nggak diisi data yang di sini, kita nggak bisa pakai aplikasinya. Ternyata di sini bobol. Iya, nah itu kan. Tapi kalau kita bisa bikin satu single sign-on, biasa kan kita punya satu pusat data yang terhubung, semuanya bisa nyambung di situ. Kalau mau referensi, referensi ke sana. Ya kan. Seperti kalau ke Prof, kalau login cukup loginnya pakai aplikasi ini, bisa masuk kemana-mana gitu kan. Nah, datanya tinggal retrieve dari situ kan. Kalau kita allow, maka datanya bisa masuk ke situ. Jadi nggak semua data yang diambil sana sesuai yang diperlukan. Nah, policy itu yang sepertinya kita harus bangun tuh, Prof. Luar biasa. Nah, kalau pandangan Pak Gintoro nih ke depan, Bapak bisa melihat Indonesia dalam konteks 5 atau 10 tahun ke depan dalam perspektif industri software itu seperti apa? Menarik sekali, karena semakin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Indonesia semakin lebar, akses bisnisnya, nggak cuma hanya berdiri sendiri, tapi sumber daya manusia kita sebenarnya kalau kita menata dengan tepat, harusnya kita bisa menjadi penyedia layanan software untuk seluruh dunia ini dengan luar biasa, Bro. Karena kedepannya dengan adanya sudah sekarang global semuanya, apa yang kita develop di sini dengan cepat dipakai di tempat lain. Demikian pula sebaliknya, apabila ada sebuah kebutuhan, sekarang kita nggak ngadalinnya hanya dari Indonesia sendiri. Ternyata ada kebutuhan dari Amerika, pengerjaannya bisa dilakukan oleh anak-anak yang di Indonesia. Nah, pola ini yang akan jadi global village ini, catatannya satu, Prof, tapi Prof, sumber daya manusianya harus siap. Nah, kalau sumber daya manusianya nggak siap, ya nggak bisa terima dari mereka. Nggak ada yang mereka mau ngasih kita, larinya ke negara lain. Makanya sumber daya manusia kita harus siap supaya industri software ini juga bisa menampung semua kebutuhan yang ada di dunia. Karena tadi Prof sampaikan, semuanya harus app semua, Prof. Dan itu nggak cuma di Indonesia, semua negara butuh seperti itu. Sedangkan kalau kita sumber daya manusianya siap, proyeknya masuk kita. Betul. Gitu. Dalam konteks untuk pendidikan doktoral, Pak. Ini apps, pendidikan doktoral, itu apa pesannya Pak Gintoro dari dalam konteks ini? Jadi yang tadi saya sampaikan kembali lagi, Prof, apps itu teknologinya masif dengan riset. Banyak hal baru yang berkembang terus sono. Apalagi AI sekarang mempercepat munculnya hal baru yang semakin banyak lagi. Jadi industri software itu harus punya pola pikir yang tepat untuk memilih teknologi yang mereka mau pakai. Pola pikir ini yang harus tepat, karena kalau salah pola pikirnya, maka aplikasi yang dibangun itu akan jadi sia-sia. Tapi kalau kita sudah bisa menerapkan yang cepat,
maka kebutuhan masalah dari user bisa cepat teratasi, terdeliver dengan cepat, dan customer juga puas, akhirnya bisnis berkembang, Prof. Satu pesan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat besar dengan generasi mudanya yang cukup besar, industri software atau aplikasi itu menjadi salah satu yang menjadi kesempatan yang tidak terbatas. Dan tentunya ke depan industri software itu bukan sesuatu yang biasa rutin, tapi konteks riset, eksperimen menjadi penting. S3 itu menjadi jawaban bagi industri software di masa depan. Sampai ketemu di DCS Podcast berikutnya.